Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asrafal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senantiasa dan tiada henti-hentinya kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, yang dengan berbagai kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan kewajiban yang menjadi kewajiban kita semua, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan juga salawat seiring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan risalah, menunaikan amanah, sehingga yang tadinya keadaan umat manusia dalam kegelapan kemudian menjadi terang benderang, dan tidak ada perkara yang bisa mendekatkan diri seseorang ke dalam surga dan menjauhi dirinya dari api neraka melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semuanya. Ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa qad bayyantu lakum. Tidak ada perkara yang bisa mendekatkan diri seseorang ke dalam surga dan menjauhi dirinya dari api neraka melainkan, kata Rasulullah, aku telah menjelaskan kepada kalian semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita yang membahas tentang permintaan Nabi di waktu subuh, doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dua poin yang pertama tentang pentingnya ilmu, ya, apa maksud ilmu yang bermanfaat, dan juga poin yang kedua, rizki yang halal. Sudah kita jelaskan kriteria rizki yang halal, pengaruh buruk memakan makanan yang haram. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan poin yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Ketahuilah jamaah sekalian, sebagaimana yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ke alam dunia ini tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu. Ma uridu min rizkin wa ma uridu ayyutimun. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku tidak ingin diberikan rezeki oleh kalian, dan juga aku tidak
menginginkan kalian memberikan makan kepada aku. Artinya jamaah sekalian, ibadah yang kita kerjakan selama ini tidak menjadikan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengerjakan suatu ibadah yang untung, yang akan mendapatkan balasan siapa? Kita. Demikianlah sebaliknya, orang yang tidak beribadah, melakukan kemaksiatan, maka tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Ya, hatta saatnya seluruh umat manusia ini tidak pada sholat, semuanya bermaksiat, mereka semua memiliki hati seperti hati Firaun, niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita diciptakan ke alam dunia ini adalah untuk apa? Beribadah. Karenanya perkara-perkara yang mubah hendaklah kita niatkan untuk beribadah. Niscaya perkara yang mubah itu menjadi nilai ibadah yang akan mendatangkan pahala bagi kita. Tentunya jamaah sekalian, tatkala kita mengerjakan suatu ibadah, baik itu ibadah mahdhah, ibadah yang tata caranya sudah ditentukan, seperti sholat 5 waktu, ini adalah ibadah mahdhah, karena mulai dari waktunya, tata caranya, semua itu sudah dijelaskan. Puasa, haji, zakat disebut namanya ibadah apa jemaah? Mahdhah. Ada ibadah yang ghair mahdhah, yaitu ibadah yang tata caranya tidak dijelaskan oleh syariat, waktunya pun tidak dijelaskan, bersifat umum, seperti kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, bersedekah, ziarah kubur, itu semua bisa dilakukan kapan saja, tidak harus dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Namanya juga ibadah ghair mahdhah. Dan setiap seseorang mengerjakan suatu ibadah, pasti dia memiliki harapan. Apa harapannya? Ibadahnya itu diterima. Makanya sering kita dengar seorang imam berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana. Ya Allah, terimalah amalan kami, sholat kami, ruku kami, sujud kami, puasa kami. Ini harapan seseorang tatkala dia mengerjakan ibadah, mengharapkan agar ibadahnya tersebut diterima. Karena tidak ada balasan yang paling istimewa bagi orang-orang yang ibadahnya diterima melainkan surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak pernah terputus. Itulah balasan orang yang ibadahnya diterima. Ternyata dari sini jamaah sekalian, ada orang yang beribadah tapi tidak diterima, tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan pahala. Ya, ada seperti itu. Karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang tingkatan orang yang sholat jamaah sekalian. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting. Ternyata tidak semua orang dengan sholat yang dia kerjakan itu menjadi sebab dia masuk dalam surga. Justru ada orang yang sholat, justru sholatnya ini menghantarkan dia ke dalam neraka. Ya, naudzubillah, ini seperti ini. Jadi seperti itu. Ya, bahkan ada orang yang sholatnya itu nanti pada hari kiamat diremuk-remuk kemudian dilemparkan ke arahnya, dilemparkan ke mukanya, enggak diterima. Menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua ibadah yang dilakukan seorang hamba diterima. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 5 tingkatan orang yang mengerjakan sholat. Tingkatan yang pertama ini yang paling buruk, sholat tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa, tapi justru dia mendapatkan dosa. Dengan sholatnya itu menjadi sebab dia masuk dalam neraka. Nah, ini orang yang paling apa jemaah? Orang yang paling rugi. Jadi sholatnya ini tidak menjadikan dia masuk dalam surga. Yang bagaimana sholatnya? Mereka sholat tapi ternyata hatinya itu ada benih-benih riya. Sholat tapi ingin dilihat oleh orang lain, sholat tapi ingin dipuji, sholat karena ada rasa tidak enak dengan orang lain. Maka sholat model seperti ini disebut namanya sholat yang riya. Ya,
Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika ada sahabat begitu kan sedang berkumpul di masjid menceritakan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Kemudian apa kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan suatu fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Rasulullah mengatakan itu apa? Ayyakumar rajulu yusolli fa yuzayyi salata lima yara min nadhari rajulin. Jadi ada seseorang yang dia sholat, ya. Nah, seorang yang sholat, tapi apa? Sholatnya dibagus-bagusin, bacaannya dipanjang-panjangin. Lima yara min nadhari rajulin. Dia ingin dilihat oleh manusia. Nah, ini model yang pertama ini, ibadah yang tidak diterima, tapi justru menjadikan dia apa? Masuk ke dalam neraka. Ada lagi tahapan yang kedua, orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa, enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. Artinya sholatnya tersebut hanya menggugurkan kewajibannya saja. Ya, mereka ini yang sholat tapi tidak menghayati sholat, ya, tidak khusyuk. Ya, karena kehusuan ini dalam sholat merupakan lubus sholat jamaah sekalian, yang menjadikan sempurna dan tidak sempurnanya pahala seseorang. Jadi kalau orang sholatnya ini dari awal sampai akhir melamun, menghayal, ya maka sholat itu sia-sia. Ada pula yang ketiga, yaitu sholat tapi mendapatkan pahala sedikit sekali. Dan inilah mereka yang sholatnya itu menghayalnya lebih banyak daripada khusyuknya. Makanya Syekhul Islam, ada orang yang sholat saling berdampingan, sholat berjamaah, tapi pahalanya antara langit dan bumi. Yang satu pahalanya besar, tinggi, yang satu pahalanya sedikit. Nah, ini dilihat dari sholatnya, ya. Ternyata dia menghayalnya lebih banyak daripada khusyuknya. Kemudian yang poin yang keempat, yaitu ada orang yang sholat, dia mendapatkan pahala lebih banyak dari yang ketiga. Tentunya ini yang khusyuknya lebih banyak daripada menghayalnya. Dan yang terakhir jamaah sekali, inilah yang kita harapkan, yaitu ada orang yang sholat mendapatkan pahala yang sempurna. Tentunya mereka yang memperhatikan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan yang lainnya. Ya, di dalam sholat jamaah sekalian itu memiliki rukun kewajiban, sehingga jika itu tidak dilakukan menjadikan sholatnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak diapain? Tidak diterima. Seperti apa contohnya? Ini banyak dilalaikan di sebagian musola, sebagian masjid, itu tidak tumanina di dalam sholat. Orang yang tidak tumanina sholatnya, tergesa-gesa, ya, tidak ada ketenangan di dalamnya, maka sholatnya itu bukan menjadikan dia masuk dalam surga, tapi justru menjadi bumerang buat dia. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Inna aswa'an nasi sariqatan. Sesungguhnya ada pencuri yang paling jahat daripada pencuri-pencuri yang lain. Siapakah pencuri yang paling jahat? Yaitu alladzi yasriqu fi sholati, yang mencuri sholatnya. Nah, dia sholat tapi dianggap apa ini? Pencuri gitu kan? Mencuri sholatnya yang bagaimana? Alladzi la yatimu ruku'aha wa sujudaha. Mereka yang tidak menyempurnakan rukunya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Dia sholat, tapi ternyata sholatnya itu justru mengantarkan dia kepada kebinasaan. Ya, dan juga Nabi SAW ketika duduk melihat ada seseorang yang sholat itu sangat cepat, seperti burung gagak mematuk umpannya. Apa kata Nabi? Seandainya orang tersebut sholat seperti itu terus sampai meninggal, jika dia meninggal maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ya, dari hadis-hadis ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita tidak tidak setiap ibadah yang kita lakukan ini menjadikan seseorang masuk ke dalam surga, tapi justru bisa menjadi sebab dia itu masuk ke dalam neraka. Iya, karenanya jemaah sekalian, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah memahami, ya, dan wajib mempelajari kiat-kiat bagaimana agar amalan kita diterima. Kita semua tahu bahwasanya kita nggak tahu, ya kan? Maksudnya kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak, ya kan? Karena itu yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, selama ini kita beribadah, kita nggak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Tapi terus meminta kepada Allah agar ibadah kita diterima, dan juga terus berusaha bagaimana caranya agar ibadah kita itu diterima, jamaah sekalian. Ya, harus punya usaha. Apa yang pertama, kiat-kiat agar ibadah kita diterima? Tentunya poin yang terpenting adalah yaitu memeluk agama Islam. Ya, ini poin yang paling penting, itu Islam, yang merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Maksudnya apa? Seorang yang beribadah dalam keadaan belum memeluk agama Islam, maka ibadahnya tersebut sia-sia. Ya, karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, di antara sebab orang-orang kafir itu tidak diterima ibadahnya karena masih ada kekufuran di dalam hatinya. Jadi percuma mereka misalnya ikut-ikutan puasa, atau mungkin dia menyumbang untuk membangun masjid, menyumbang untuk membangun sekolah Islam ataupun yang lainnya, ya, maka ibadah-ibadah tersebut sia-sia. Walaupun dia telah mengeluarkan uang, ya, jutaan rupiah, miliaran rupiah, tapi kalau dia belum memeluk agama Islam, maka ibadahnya itu apa? Sia-sia. Ya, makanya poin agar dia diterima itu kan ibadahnya, maka dia harus memeluk agama Islam. Dan seorang itu dikatakan muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan kalimat ini maka sebagai kunci ibadah-ibadahnya, amal-amal itu bisa diterima. Ya. Kemudian jamaah sekalian, orang-orang yang masih belum memeluk agama Islam, kita lihat dia kan tidak diwajibkan sholat, kemudian juga tidak diwajibkan puasa. Ya, justru dengan dia meninggalkan syariat-syariat Islam, ini menjadi sebab dia itu masuk dalam neraka. Ingat jamaah sekalian, orang yang orang kafir yang dia tidak memeluk agama Islam, maka dia diazab karena dua sebab. Sebab yang pertama itu karena kekufurannya. Sebab yang kedua karena dia meninggalkan apa? Syariat-syariat Islam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang penghuni neraka Saqar, apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian wahai orang-orang kafir masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu di dunia itu tidak mengerjakan sholat. Berarti menunjukkan kepada kita bahwa orang kafir itu diazab karena sebab dia meninggalkan syariat yang ada. Ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana misalnya sebelum dia memeluk agama Islam, dia masih dalam keadaan kafir, dia rajin bersedekah, ya, kemudian juga rajin memberikan sumbangan bantuan, menghormati tetangganya, menghormati tamunya, begitu kan? Ya, tentunya kalau dia lakukan dalam keadaan belum agama Islam, sia-sia. Nah, kalau dia masuk Islam, bagaimana nih amalan yang dia telah lakukan? Amalan baik yang dia lakukan apakah terbawa tatkala dia masuk Islam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang benar jamaah sekalian, bahwa orang kafir yang memeluk agama Islam, ketika dia memeluk agama Islam, maka dia membawa pahala dari amalan-amalan yang dia lakukan ketika apa? Ketika kafir. Ya, seperti pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, dahulu aku masa jahiliyah selalu berbuat baik, menghormati tamu, menghormati tetangga, memberikan bantuan kepada orang lain. Apakah pahala-pahala tersebut terbawa ketika aku masuk Islam? Apa kata Rasulullah? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang engkau lakukan di mana? Tatkala engkau masih dalam keadaan kafir. Ini syarat yang pertama. Ya, dan alhamdulillah kita semuanya berada di dalam agama yang hak. Agama Islam ini suatu hidayah ya mas sekalian. Hidayah yang paling mahal. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Abdul Aliyah, wa qad an'ama Allah 'alayya bi ni'matain la adri ayyuma afdal an hadani lil Islam walam yaj'alni harura. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang paling utama, yaitu apa? An hadani lil Islam,
memberikan petunjuk kepadaku untuk memeluk agama Islam dan tidak menjadikanku sebagai seorang yang memiliki pemahaman Khawarij. Ya, hidayah Islam Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki saja. Ya, kita tidak bisa menjadikan orang itu memeluk agama Islam. Orang itu bisa memeluk agama Islam atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah ini hanya dimiliki oleh Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Dia cintai. Siapa itu? Namanya Abu Thalib. Ya, innaka kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Kemudian yang kedua, syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas. Ini poin yang sangat penting. Tadi pertama, alhamdulillah kita sudah mendapatinya. Cuma sekarang poin yang kedua ini ikhlas. Ini merupakan termasuk amalan hati. Apa itu ikhlas jamaah sekalian? Ikhlas adalah ayat sudal insan bi amalihi wajhallah wa darul akhirah. Seorang beribadah dia dengan tujuan lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridha dan cinta Allah, dan juga untuk mendapatkan negeri akhirat, yaitu untuk mendapatkan pahalanya. Inilah disebut namanya apa? Ikhlas. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan agar kita ikhlas dalam beribadah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah melainkan harus dalam keadaan apa? Ikhlas. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ini poin yang sangat penting. Jadi seorang itu tatkala dia mengerjakan suatu ibadah, baik ibadah badaniyah seperti sholat atau ibadah maliyah seperti sedekah, harus betul-betul ikhlas. Ya, jangan sampai dia beribadah tapi mengharapkan pujian orang lain. Ya, karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ada rasa ujub, ya, atau mungkin dia menyebut-nyebut kebaikan yang dia lakukan. Maka amalan seperti ini sia-sia. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat. Seorang itu melakukan amalan pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang tersebut akan dibalas sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Ya, amalan yang besar, jika niatnya tidak benar, maka menjadikan amalan itu sia-sia. Makanya apa kata Nabi melanjutkan hadis tersebut, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia tercatat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini jamaah sekalian turun, ataupun Nabi SAW mengatakan hadis ini tatkala kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala saat itu memerintahkan kepada Nabi dan juga kepada kaum muslimin untuk hijrah, pindah ke Madinah, karena banyaknya tekanan, siksaan yang dialami oleh kaum muslimin, ya, dan juga mereka tidak bisa menegakkan syariat Islam, merasa tertekan, merasa tersiksa sehingga mereka tidak bisa menjalankan syariat Islam. Maka Allah perintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Ternyata yang hijrah itu ke Madinah niatnya macam-macam. Ada niatnya karena Allah, ada niatnya karena Rasulnya, ada yang niatnya itu karena ingin mendapatkan dunia, pengen berdagang. Karena ternyata konsumen-konsumennya banyak yang pindah ke Madinah. Ya, ada pula yang niatnya ini karena ingin mendapatkan wanita. Karena sebagian ulama mengatakan asbabul hadis ini karena ada seorang yang hijrah ke Madinah ingin mendapatkan Ummul Qais, seorang wanita yang cantik.
ya, maka sama-sama berangkat, sama-sama pindah dari Mekah ke Madinah, ternyata ada yang dapat pahala, ada yang tidak mendapatkan apa-apa, tergantung apa? Niatnya. Nah ini berusaha untuk bisa ikhlas, berlatih, ya, memang berat, ikhlas berat, ya, berat. Tetapi jangan sampai kita itu nggak jadi ibadah karena takut nggak ikhlas. Paham nggak ya? Kadang-kadang saya nggak jadi mau sholat jamaah nanti dibilang alim lagi, saya nggak mau sedekah nanti dibilang dermawan lagi. Nah, perasaan-perasaan seperti inilah justru namanya ainur riya. Itu namanya apa? Riya. Riya nggak jadi ibadah karena takut riya. Lalu bagaimana kalau ada perasaan-perasaan seperti itu? Ya sudah, laksanakan, lakukan. Ini salah satu tipu daya syaitan, ya, yang ingin menggagalkan ibadah seseorang itu dengan cara ya usah nanti dilihat nama orang segala macam lah, ya. Jadi ini jamaah sekalian pentingnya apa? Al-ikhlas, dan juga tidak menafikan keikhlasan seseorang beribadah ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan bidadari misalnya, ingin masuk ke dalam surga. Tidak seperti dikatakan oleh sebagian orang, katanya kalau kita ibadah niatnya ingin mendapatkan pahala, katanya syirik. Tidak benar jamaah sekalian. Manusiawi, tatkala kita melakukan suatu perbuatan pasti ingin mendapatkan imbalan. Ya, kita bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30 akhir bulan berharap dapat apa jemaah? Dapat gaji. Kalau misalnya antum bekerja sebulan 2 bulan gak digaji gimana? Berhenti gitu kan? Dan demikian pula ibadah, gak apa-apa kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah menggambarkan tentang perkataannya Nabi Ibrahim, waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku sebagai penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi Nabi Ibrahim minta supaya bisa masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi juga memerintahkan kepada kita, idza sa'alta fas'alil firdaus. Apabila engkau meminta, maka mintalah surga firdaus. Boleh ya kita minta surga? Boleh. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada poin-poin penyakit hati yang itu bisa menggerogoti keikhlasan kita. Ya. Artinya perkara-perkara ini yang bisa merusak amal seorang hamba. Ini menafikan keikhlasan. Ini semuanya kembali kepada amalan hati. Apa itu yang pertama? Riya atau sum'ah. Ya. Riya artinya dia beribadah ingin dilihat, dari kata ro'a. Sum'ah dia beribadah ingin didengar. Ya. Ini riya dan sum'ah. Penyakit hati yang sangat luar biasa. Suatu fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya Rasulullah pernah masuk ke dalam masjid, ternyata sahabat-sahabat itu sedang menceritakan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Apa kata Nabi? Maukah aku tunjukkan suatu fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Itu riya. Ya, suatu fitnah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW akan menimpa kaumnya. Apa kata beliau? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya. Riya. Ya. Suatu niat yang tidak baik. Dia sholat niatnya ingin dilihat. Dia membaca Al-Quran di masjid dengan suara luar supaya dia didengar, dipuji suaranya. Dia melaksanakan ibadah haji, tapi bukan memenuhi panggilan Allah, tapi untuk mencari apa biasanya? Mencari gelar Pak Haji atau Bu Haji. Ya, boleh nggak dia seperti ini jamaah? Tidak boleh. Kita laksanakan ibadah haji umroh lillahi ta'ala. Ya, makanya tidak boleh seorang niat dalam melaksanakan ibadah haji untuk mencari gelar Pak Haji atau Bu Haji, sehingga kalau dipanggil, diundang, kasih undangan nggak pakai haji nggak datang begitu. Dipanggil namanya nggak pakai haji nggak datang. Ya sampai-sampai saya pernah dengar cerita
ada Pak RT gitu kan sudah haji ngundurin diri karena gara-gara setiap orang manggil Pak RT bukan Pak Haji. Ya sudah datang ada Pak RT enggak? Apa sih sudah haji sudah Pak Haji dong gitu. Ya, makanya istilah haji ini sebenarnya bukan bagian dari Islam ya mas sekalian. Sehingga ini suatu ya panggilan biasa saja. Orang mau manggil pakai haji ataupun tidak terserah. Ya terus juga kita nggak pakai peci haji, peci apa namanya itu, peci putih, peci hitam sama saja. Ya, karena di antara tanda haji yang mabrur itu haji ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan gelar-gelar seperti ini. Yang tidak dikenal istilah haji ini pada zaman Nabi, pada zaman sahabat. Ya, sahabat Nabi Abu Bakar, apakah disebut haji Abu Bakar? Pernah dengar gitu ya? Baca sirah, baca artikel Haji Muhammad SAW. Nggak ada gitu kan? Ya jadi ini pentingnya jemaah sekalian kita meluruskan niat dalam setiap ibadah. Ya jangan sampai apa? Ria. Ya jika ria itu telah menggerogoti hati kita, berusaha untuk menjauhinya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi penyakit ria. Ya. Kemudian penyakit yang kedua yaitu ujub, merasa sombong, merasa paling hebat, bangga. Ya, Abdullah Ibnu Barak mengatakan ujub adalah engkau merasa pada dirimu ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Ujub ini bisa menimpa seseorang dalam hal ibadah. Contoh misalnya dia bersedekah untuk membangun masjid. Ya. Dia merasa oh saya paling banyak ini. Sehingga saya paling berhak untuk menjadi imam misalnya. Saya paling berhak untuk mengatur kegiatan mushola ini. Nah ini disebut namanya ujub. Percuma. Ya, sebesar apapun dana yang dia keluarkan untuk membangun masjid, tapi kalau ada ujub, maka ini sia-sia. Karenanya Al-Imam Nuqayyim Al-Jauziyah pernah menjelaskan apa? Ya, ada seorang itu masuk ke dalam neraka karena kebaikan yang dia lakukan. Dan sebaliknya ada orang yang masuk ke dalam surga karena kebaikan yang dia lakukan. Nah, sebab orang itu masuk ke dalam neraka karena kebaikan yang dia lakukan, inilah dia beribadah tapi ternyata ada rasa sombong dalam hatinya, ujub terhadap amalan yang dia lakukan. Rasulullah SAW mengatakan salasun muhlikat, 3 perkara yang bisa membinasakan seseorang, yaitu syuhun mudho, rasa kikir yang dituruti, wa hawa mutaba, hawa nafsu diikuti, wa ijabul mar'i nafsahu, seseorang merasa bangga terhadap dirinya. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, poin yang kedua yang bisa merusak amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Al-Mannan. Apa jamaah? Al-Mannan. Apa itu Al-Mannan? Menyebut-nyebut kebaikan yang dia telah lakukan. Ini disebut namanya Al-Mannan. Tidak boleh. Ya, kepada orang yang kita berikan atau kepada orang lain. Ya, kata suami istri tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan yang telah dia berikan. Seorang suami lagi emosi, nggak boleh nyebut-nyebut pada istrinya. Oh dulu kamu saya beli ini, beli itu, kasih ini, kasih itu. Demikianlah seorang istri ketika lagi marah tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan yang telah dia berikan kepada suaminya. Dulu kamu waktu lama saya kasih mahar murah gitu kan. Ya, jadi ini tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti orang yang memberikan. Kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya ya karena ini dilihat oleh manusia. Ya, ini al-mannan. Bahkan Rasulullah juga memberikan ancaman. Apa kata Nabi? Salasun la yukallifullah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ini pertama, tidak akan diajak bicara, didiemin. Bayangin kita di rumah nih, kalau punya orang tua gitu ya, orang tua kita tuh nggak ngomong, kita didiemin, gimana rasanya? Ya, gelisah gitu kan? Ya, bagaimana? Yang kalau yang mendiamkan itu siapa?
Pencipta yang menjaga kita. Kemudian apa? Wala yanzuru ilaihi. Bukan hanya tidak diajak ngomong mereka ini, 3 orang ini, tapi mereka juga tidak dilihat. Allah berpaling darinya, tidak melihat dia. Iya. Wala yuzakihim, dan mereka juga tidak disucikan. Dosa-dosa mereka ini tidak diampuni. Walahum adzabun alim. Karena Allah tidak mengajak ngomong, tidak mau melihat, tidak mensucikan dia, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Faqala Nabi menyebutkan 3 kali hal ini. Siapakah 3 orang tersebut? Ya. Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, man hunna, siapa mereka? Al-musbil, orang yang isbal, menjulurkan celananya di bawah mata kaki, al-musbil. Wal mannan. Nah, ini yang kedua, al-mannan itu orang yang menyebut-nyebut kebaikannya. Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib, yaitu seorang yang menjual barangnya, berdagang dengan sumpah yang palsu. Ya, ini 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Musbil, kemudian al-mannan, menyebut-nyebut kebaikan, ya, kepada orang yang dia telah berikan atau kepada orang lain. Misalnya dia datang ke suatu tempat di masjid, misalnya dulu di mana pernah menyumbang keramik di situ. Dia ngomong, oh dulu di masjid ini saya tuh yang nyumbang keramiknya itu, saya tuh yang nyumbang bajaringannya tuh. Nah, ini termasuk juga apa? Al-mannan. Inilah jamaah sekalian, 3 penyakit hati, 3 perbuatan, 3 amalan yang bisa menghapus keikhlasan seseorang. Ya, karenanya sebelum kita mengerjakan suatu ibadah, ya luruskan niat kita. Memang sulit tapi harus dipaksakan. Ya, karena memang dalam beribadah, langkah awal sebelum kita merasakan kenikmatan dalam beribadah, paksakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an orang yang bersungguh-sungguh, orang yang memaksakan dirinya untuk beribadah, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan petunjuk. Ya, memang awalnya berat, tapi kalau tidak dipaksakan, sampai kapan kita bisa ikhlas? Ya, karena niat ini merupakan hal yang sangat penting yang menjadi sebab amal kita diterima atau tidak. Ya, suatu amalan yang kecil jamaah sekalian itu bisa menjadi besar karena niatnya. Dan sebaliknya, amalan yang besar itu bisa menjadi kecil, tidak memiliki arti apa-apa karena niatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, rubba amalin shagir tukabbiru niyah. Terkadang ada amalan yang kecil, maksudnya ya tidak memiliki keutamaan yang banyak begitu kan, bisa menjadi besar karena niatnya. Sebaliknya, rubba amalin kabir tusaggiru niyah. Ada amalan yang besar ya, keutamaan yang besar, tetapi tidak memiliki arti apa-apa di sisi Allah karena apa? Niatnya. Seperti tadi orang yang sholat begitu kan, sholat kan amalan luar biasa, tapi tidak memiliki arti apa-apa di sisi Allah karena apa ini? Niatnya. Dan juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, tentang 3 kelompok umat manusia yang pertama kali dicemburkan ke dalam neraka. Bukan karena kekufuran, bukan karena kesyirikan. Yang pertama itu adalah seorang yang menuntut ilmu, seorang yang mempelajari Al-Quran. Nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah, ditanya, ma'amilta ya fulan, apa yang kau lakukan wahai fulan? Kemudian dia menjawab, dulu aku di dunia membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama, karenamu ya Allah. Allah mengatakan kazab, tanpa telah berdusta. Ya, artinya ya dia membaca Al-Quran, tapi bukan nilai ta'ala, tapi ingin disebut suaranya bagus, ya, ingin dipuji, ingin dipanggil setiap ada acara harus manggil dia. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersedekah. Ya, Allah memanggil dia, apa yang kau lakukan wahai fulan? Orang yang mengatakan aku bersedekah karenamu. Kata Allah, kadzab, tanpa telah berdusta. Sesungguhnya engkau bersedekah, berinfak, tapi ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga ada orang yang berjihad, ya, dia jihadnya itu tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga, tidak menjadikan dia mati syahid,
karena dia dia berjihad tapi ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Perhatikan jamaah sekalian, 3 amalan ini menuntut ilmu luar biasa, utama sudah kita jelaskan. Kemudian apalagi berjihad, amalan yang paling agung. Ya, orang yang berjihad dia akan mendapatkan 3 keutamaan tatkala dia meninggal. Ya, dia sudah dijanjikan 70 bidadari, kemudian juga dijauhkan dari azab kubur. Ya, demikian pula sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Ini orang yang jihad. Demikian pula orang yang bersedekah. Namun 3 amalan ini sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa jika niatnya itu tidak ikhlas. Ini pentingnya niat dalam suatu ibadah. Dan sebaliknya ada amalan yang kecil bisa menjadi besar karena niat. Ya, yaitu jika niatnya dari Allah Ta'ala, seperti misalnya seorang menyingkirkan kotoran di jalan, membersihkan solokah, itu kan amalan yang ini ya, yang ringan. Tapi kalau dikerjakan di Allah Ta'ala, ya maka itu menjadi pahala besar bagi dia. Ya, bisa dipahami jamaah sekalian. Jadi ini ya pentingnya niat dalam suatu ibadah. Dan juga hendaklah di dalam kita mengerjakan amalan-amalan yang mubah, ya, hendaklah kita niatkan untuk ibadah. Seperti misalnya kita bekerja, kita makan, itu kan amalan-amalan yang mubah gitu ya. Tapi kalau kita niatnya dari Allah Ta'ala, menjalankan adab-adabnya, maka itu bisa bernilai ibadah. Seperti misalnya hubungan suami istri, kata Nabi apa? Wa fi biti kulli ahadikum shadaqah. Engkau mendatangi istrimu itu sebagai sedekah. Sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seorang yang merasa nikmat, artinya melampiaskan syahwatnya itu sebagai sedekah, ya. Apa kata Nabi? Tidak engkau mengetahui jika dia menempatkan bukan pada tempatnya, maka dia terjatuh dalam perbuatan apa? Perbuatan dosa. Ya. Nah, jadi itu mungkin 2 poin ya. Ada satu lagi yaitu al-mutaba'ah. Ya, ini juga poin yang sangat penting, yaitu mutaba'ah artinya kita beribadah terus berusaha bagaimana agar ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadah apa saja ini menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Karena jauh-jauh hari Nabi sudah sering mengatakan dalam ibadah salat, beliau mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam ibadah haji Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian tata cara manasik haji. Sehingga orang yang haji ngasal, tawafnya misalnya salah 7 kali, dia tawaf berapa kali? Misal 21 kali. Iya, waduh masa setelah sholat cuma 7 kali, kayaknya gak capek, tambah lagi ya. Sia-sia. Iya, yang seharusnya dicium hajar aswad, ini yang dicium tembok Ka'bah. Yang dia cium kiswah Ka'bah, makom Ibrahim yang dicium. Maka ibadahnya sia-sia. Ya, karena mungkin dari awal niatnya ingin mencium hajar aswad, gitu kan? Dia nungguin tuh kapan sepinya hajar aswad. Di hotel dia lihat kapan sepinya. Ternyata dia dapat waktu yang sepi pas tanggal 9 Arafah. Ya, orang-orang pada untuk di Arafah, dia berangkat haji dari Indonesia, tujuannya ingin mencium hajar aswad. Tanggal 9 itu malah dia mencium apa? Hajar aswad. Berdiam diri di situ. Hajinya sah atau tidak? Tidak sah. Yang seharusnya dia wukuf di Arafah, tapi malah dia diam di mana? Di Masjidil Haram. Ya, ini dalam masalah haji, dalam masalah sholat, semuanya dari mulai takbir sampai salam itu telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kewajiban kita ini mempelajari. Banyak para ulama telah mengarang sebuah kitab sifat sholatin Nabi, tata cara ataupun sifat sholatin Nabi. Ya, Nabi sudah menjelaskan di dalam banyak hadisnya bagaimana tata cara ruku, tata cara sujud, tata cara berdiri dan yang lainnya. Nah, ini kewajiban kita mempelajari hal tersebut sehingga menjadikan ibadah kita diterima. Karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yaitu tidak ada contohnya dari kami, maka ibadah tersebut apa? Tertolak. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang secara singkat, ringkas, padat
ya tentang 3 syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama adalah apa? Islam, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga adalah mutabah, yaitu ittiba. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Nah, ya kita tahu kalau misalkan amalan-amalan yang tidak sesuai syariat Rasulullah tidak diterima atau tertolak. Setelah kita tahu kajian-kajian yang kita ikuti, ternyata ada tata cara ibadah-ibadah yang harus dilakukan sesuai tata cara Rasul. Bagaimana amalan-amalan kita yang dahulu Ustaz yang tidak sesuai dengan syariat? Apakah itu diterima atau gimana? Iya, tentunya jamaah sekalian, perbuatan ataupun amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi itu ada 2 sifat ya. Sifat yang pertama artinya memang amalan tersebut itu enggak ada contohnya sama sekali. Tidak ada contohnya sama sekali. Seperti apa jamaah sekalian? Ya, sholat pada waktu-waktu yang memang itu tidak disunahkan. Ya, seperti sebelum berangkat pergi sholat safar namanya, gitu kan? Ya, artinya jika memang amalan itu yang pada hakikatnya tidak disyariatkan, ya, maka walaupun dia sudah melakukan berkali-kali, gitu ya, maka sia-sia, ya. Misalnya dia berzikir dengan zikir bilangan-bilangan tertentu yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu sia-sia, ya, berdasarkan hadis tadi. Kemudian yang sifat yang kedua adalah amalan tersebut disyariatkan, ya, cuma di situ ada tata cara yang tidak dibenarkan, ya. Misalnya ya seorang yang sholatnya menambahi gerakan-gerakan, ya, maka ini tentunya tidak sampai tidak diterima, ya, artinya hanya mengurangi pahala ibadahnya. Nah, tentunya apa yang sudah kita lakukan semasa kita belum mengenal, ya, ibadah-ibadah yang benar, ya, kita bertaubat kepada Allah, ya, atas ketidaktahuan kita, dan dikatakan taubat benar, ya, terus berusaha beribadah ini, ya, mengikuti apa yang dicontohkan nanti pada orang lain, gitu ya. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang kita laksanakan. Karena seringkali orang mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah, gitu kan. Ya, kita nggak bisa menganggap diri kita paling benar, ya kan, seperti itu. Ya, kita nggak bisa menganggap pemahaman kita lah yang paling benar. Nah, tentunya kita lihat dari kebenaran itu. Jika memang apa yang dilakukan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti inilah yang dimaksud kebenaran datangnya dari Allah. Karena yang namanya jalan kebenaran cuma ada satu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tattabi'us subula, ya kan, jalan kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan-jalanku. Ya, ketika itu Nabi menggariskan juga di tanah begitu kan jalan. Jadi jalan itu cuma satu. Jadi itulah yang harus kita tempuh jemaah sekalian. Ya, sehingga kalau kita fanatik, ya, artinya ikut-ikutan apa kata ustadz saya, apa kata guru saya, sehingga inilah yang menjadi pemicu perpecahan. Ya, intinya tadi sudah saya jelaskan, artinya ada 2 keadaan. Ya, adapun dia diterima atau tidak, itu kita banyak-banyak berdoa dan bertobat saja. Allahu a'lam. Ada lagi mungkin jemaah? Iya, kalau memang tidak ada, ya saya cukupkan. Saya tidak ada cara lagi untuk mengambil, ya. Jadi semoga bermanfaat ya mas sekalian. Ini kajian singkat kita sebagai menambah wawasan kita, ya. Jika apa yang tadi saya sampaikan mungkin berbeda dengan apa yang jemaah dengar selama ini, ya, artinya kan yang hadir di sini gurunya macam-macam kan, bukan hanya saya, ya kan? Ya, tentu ya perselisihan yang ada jangan sampai kita jadikan permusuhan, tapi kita harus cerdas menyikapinya, harus bijak menyikapinya. Yaitu bagaimana? Ya, terus kita berusaha bagaimana dari 2 perselisihan ini, 2 perbedaan ini, manakah yang paling rajih, yang paling sahih.
ya, sehingga kita tidak mengikuti tidak mengikuti saja, tidak fanatik, ya, artinya kita beribadah ini mata-mata mengikuti dalil yang ada, ya. Demikian, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.